SMA semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian UAS mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Sebelum kita melanjutkan ke presentasinya, adapun materi pembahasannya yaitu 1. Struktur pasar, 2. Pendapatan nasional, 3. Persaingan monopolitis, 4. Pasar bebas dan kebijakan pemerintah, 5. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, 6. Perekonomian terbuka. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Adapun jenis struktur pasar. Yang pertama itu persaingan sempurna. Banyak penjualan dan pembeli dengan produk homogen, persaingan sangat intensif dan perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Yang kedua, monopoli. Hanya ada satu penjualan dan pemasok tunggal yang menguasai pasar tanpa adanya persaingan yang signifikan. Yang ketiga itu oligopoli. Hanya beberapa perusahaan besar yang mengontrol sebagian besar pasar. Keputusan suatu perusahaan memengaruhi yang lain dan terjadi interaksi strategis antara mereka. Yang keempat itu monopolistik. Banyak penjualan dengan produk yang dapat dibedakan, tetapi masih ada beberapa kekuatan pasar karena perbedaan produk. Yang terakhir itu ada oligosoni. Beberapa pembeli mengendalikan pasar dari sisi permintaan mempengaruhi harga dan kondisi perdagangan. Di sini juga ada pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, namun demikian kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai struktur pasar yang saling ideal karena menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang dan jasa secara optimal. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar yang mana selisih penjualan dan pembeli sangat banyak, tetapi dengan barang atau produk yang sama ataupun serupa, harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna akan dipengaruhi terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama itu jumlah pembeli dan penjual banyak. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga itu faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima itu pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Yang keenam itu produsen bebas keluar masuk pasar. Yang ketujuh itu harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan. Ada juga ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Yang kedua itu penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Yang ketiga itu penjual baru akan susah untuk bersaing. Yang keempat, tidak ada produk pengganti. Yang terakhir itu barang yang dijual. Materi yang kedua yaitu pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan menurut KBBI adalah hasil kerja atau usaha. Bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi, pendapatan adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha
dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal dengan istilah pendapatan nasional. Adapun jenis-jenis pendapatan nasional, yang pertama itu produk domestik bruto atau gross domestic product. Yang kedua itu produk domestik regional bruto. Yang ketiga itu produk nasional bruto atau gross national product. Yang keempat itu produk nasional neto atau net national product. Yang kelima itu pendapatan nasional neto atau net national income. Yang keenam itu pendapatan perseorangan atau personal income. Yang ketujuh pendapatan bebas atau disposable income. Karakteristik pendapatan nasional. Yang pertama itu ada nilai akhir. Nilai akhir bertujuan untuk menghindari adanya perhitungan berganda atau double counting. Yang kedua itu nilai pasar. Nilai pasar bertujuan untuk memudahkan perbandingan pendapatan nasional atau negara. Yang ketiga itu dalam suatu periode waktu tertentu, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang keempat, berdasarkan wilayah, bertujuan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. Materi yang ketiga yaitu persaingan monopolitis. Pengertian pasar persaingan monopolitis. Pasar persaingan monopolitis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolitis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau different product. Ciri-ciri pasar persaingan monopolitis. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjualan yang sangat banyak. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk ke pasar. Yang kelima, perkembangan teknologi dan inovasi. Fungsi pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, efisien alokasi sumber daya. Pasar ini membantu dalam alokasi sumber daya dengan lebih efisien karena perusahaan berusaha memenuhi keinginan konsumen dan bersaing untuk meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, inovasi produk. Persaingan di pasar ini mendorong inovasi karena perusahaan berusaha menciptakan produk yang lebih baik atau lebih menarik bagi konsumen. Yang ketiga, diverifikasi pilihan konsumen. Adanya banyak produsen dan produk dengan diferensiasi menciptakan beragam pilihan bagi konsumen. Kemungkinan mereka memilih produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Perusahaan cenderung meningkatkan kualitas produk mereka untuk memenangkan persaingan, memberikan konsumen akses ke produk yang lebih baik. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan perusahaan di pasar ini dapat menciptakan peluang kerja dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun faktor penyebab pasar monopolistik. Yang pertama itu ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Yang kedua, sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Yang ketiga, produk diferensial. Dikarenakan produk diferensial yang tidak terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan non-harga. Kelebihan dan kekurangan persaingan monopolistik. Kelebihannya yang pertama yaitu banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen. Yang ketiga, terdapat diferensial produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk. Yang keempat, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai. Sedangkan kekurangannya yang pertama yaitu 1. Pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan. Yang kedua,
Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Yang ketiga, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberi inovasi. Contoh pasar monopolistik. Yang pertama itu pabrik rokok. Pabrik rokok seperti di Jarum, Gudang Garam, di Samsu, dan lainnya sama-sama memproduksi rokok. Tetapi setiap perusahaan mempunyai ciri khas masing-masing. Yang kedua itu pabrik sepeda motor. Pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibanding dengan sepeda motor merek lainnya. Materi yang keempat itu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Definisi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya, serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Asas-asas dan jenis pasar bebas. Asas-asas pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu kebebasan individu. Individu bebas mengejar kepentingan ekonomi mereka sendiri asal mereka tidak melanggar hak orang lain. Yang kedua, kepemilikan pribadi. Individu memiliki hak untuk memiliki dan mengontrol properti mereka sendiri. Yang ketiga, persaingan bebas. Perusahaan bebas bersaing satu sama lain untuk pelanggan dan keuntungan. Yang keempat, pasar efisien. Harga bebas dipercaya akan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Jenis-jenis pasar bebas. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ada banyak pembeli dan penjual dan tidak ada satupun pembeli atau penjual yang cukup besar untuk mempengaruhi harga. Yang kedua, pasar monopoli. Hanya ada satu penjual dan tidak ada pengganti yang dekat dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Ada banyak penjual tetapi produk atau jasa mereka sedikit berbeda. Yang keempat, pasar oligopoli. Adanya beberapa penjual dan masing-masing penjual memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap harga. Adapun contoh pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Contoh perdagangan bebas. Yang pertama itu APEC atau disebut Asia Pacific Economic Cooperation. Yang kedua CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga EU European Union. Yang keempat MEI Masyarakat Ekonomi Asia. Yang kelima NIVTA atau North American Free Trade Agreement. Pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Untuk membuat penilaian terhadap efisien sistem pasar bebas perlulah perhatikan 3 hal berikut ini, yaitu 1. Ciri-ciri sistem pasar bebas. 2. Kritik-kritik terhadap sistem pasar bebas. Yang ketiga, analisis keseimbangan sebagian umum. Mengatasi masalah ekonomi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Di dalam mengatur kegiatan-kegiatan dalam perekonomian, fungsi utama pemerintah adalah untuk menciptakan suatu perekonomian yang tetap dapat mencapai kesepakatan kerja penuh tanpa inflasi, dan dari waktu ke waktu dapat terus-menerus mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Ini merupakan tujuan-tujuan pokok dari kegiatan pemerintah dalam setiap perekonomian. Bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama itu mengawasi agar eksternalitas
bukti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat menghindari atau mengakibatkan buruknya dapat dikurangi. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Yang keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Yang kelima, memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien. Materi yang kelima yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama itu fungsi alokasi. Dengan fungsi alokasi ini, kebijakan fiskal sangat berperan aktif dalam mengalokasikan dan mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih terinci, detail, dan maksimal pada waktu alokasi barang-barang produksi tersebut berjalan dengan baik dan juga tepat. Maka dari itu kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi dan berjalan dengan baik. Kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi ini sangat berperan dan mendukung kelancaran alokasi barang-barang produksi tersebut. Yang kedua, fungsi distribusi. Dengan fungsi distribusi, kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen mediasi untuk mendistribusikan yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi, supaya setiap wilayah atau daerah perkembangan ekonominya sama rata atau seimbang. Jika kebijakan fiskal tidak berkontribusi tentang distribusi pendapat negara, maka ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya bisa semakin besar atau tinggi, atau dalam artian perekonomian kacau dan dapat menjadikan masalah dalam perekonomian. Yang ketiga itu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bertujuan untuk menghasilkan stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Fungsi stabilisasi sangat berpengaruh untuk mengatur variabel ekonomi makro melalui instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Fungsi stabilisasi ini merupakan fungsi yang sedikit ditinjau oleh pemerintah daerah dan hampir tidak bisa menjalankan peran bagian untuk berperan dalam fungsi stabilisasi ini. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan kritis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah membuat program perancangan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Contoh kebijakan fiskal. Yang pertama itu tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty. Pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang melapor seluruh kekayaannya. Yang kedua itu subsidi BBM dan gas. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal dibanding bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga itu ada penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh terkaitan kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang sudah dengan kebijakan HET. Yang pertama itu ada barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan atau sembako. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Perekonomian yang lebih baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Ada pula fungsi kebijakan moneter. Yang pertama itu menjaga kestabilan harga. Yang kedua menjaga iklim investasi. Yang ketiga itu
meningkatkan neraca pembayaran. Yang keempat itu penstabilan nilai tukar mata uang. Yang kelima penyedia lapangan kerja. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama itu stabilitas ekonomi. Yang kedua kesempatan kerja. Yang ketiga itu kestabilan harga. Yang keempat neraca pembayaran internasional. Yang kelima itu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Contoh kebijakan moneter. Yang pertama itu pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Yang keempat, program intervensi rupiah. Materi yang keenam yaitu perekonomian terbuka. Definisi ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara lain. Pada sistem ekonomi terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Fungsi ekonomi terbuka. Yang pertama itu perdagangan internasional. Perekonomian terbuka memungkinkan negara untuk melakukan perdagangan internasional, yaitu pertukaran barang dan jasa antara negara-negara. Yang kedua, aliran modal. Perekonomian terbuka memfasilitasi aliran modal lintas batas. Yang ketiga itu pengaruh nilai tukar. Perekonomian terbuka dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Yang keempat, transfer teknologi dan pengetahuan. Melalui perdagangan internasional, perekonomian terbuka dapat mengalami transfer teknologi dan pengetahuan dari negara lain. Yang kelima itu diversifikasi ekonomi. Keterlibatan dalam perdagangan internasional memungkinkan negara untuk diverifikasikan ekonominya. Yang keenam, pengaruh harga dan inflasi. Perekonomian terbuka dapat mengalami pengaruh harga dan inflasi dari pasar internasional. Tujuan ekonomi terbuka. Tujuan ekonomi terbuka merujuk pada tujuan-tujuan ekonomi suatu negara yang terkait dengan keterlibatan dan interaksi ekonominya dengan negara-negara lain di dunia. Ekonomi terbuka melibatkan perdagangan internasional, arus modal lintas batas, dan pertukaran mata uang. Beberapa tujuan ekonomi terbuka yaitu yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kedua, diversifikasi ekonomi. Ketiga, peningkatan efisien. Keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelima, stabilitas ekonomi. Keenam, transfer teknologi dan pengetahuan. Ketujuh, peningkatan daya saing global. Model dan pendekatan ekonomi terbuka. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain atau ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya atau impor. Berikut adalah beberapa alasan memicu terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama itu perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadi perdagangan internasional. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekankan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Adapun contoh ekonomi terbuka. Yang pertama itu ekspor dan impor barang.
Yang kedua, pasar valuta asing atau forex. Yang ketiga itu investasi asing langsung atau foreign direct investment atau FDI. Yang keempat itu pengiriman tenaga kerja asing. Yang kelima, ekspor dan impor jasa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.